Bapak Ibu, ternyata ketika Indonesia ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Ya Allah, implikasinya ini besar kan? Ya kan? Dampaknya kan besar sekali tadi. Membuat kita ini apa? Pesimis akhirnya. Ya kan? Dampaknya besar. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillah fa adaqallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Ini kalau Indonesia, kalau di Jawa itu namanya Gemah Ripah Lok Jinawi. Indonesia itu, Pak. Tapi sayang kata Allah, fakafarat bi an'amillah. Tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Salah satu di antaranya agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya apa yang terjadi? Fadakhaw libasal ju' wal khauf. Allah jadikan negeri ini miskin. Sudah terjadi? Sudah. Indonesia kaya raya sumber daya alamnya. Tapi Indonesia masuk 100 negara termiskin tingkat dunia. Kenapa? Utangnya yang gede, Pak. Utangnya yang besar. Jadi bukan terus akhirnya Indonesia masuk 100 negara termiskin itu terus akhirnya rakyatnya tidak punya rumah. Bukan. Tapi hutangnya. Sehingga sekarang ada bayi yang lahir. Sekarang bayi lahir hari ini sudah dikenai harus bayar hutang kepada negara 50 juta rupiah. Bayi lahir sekarang itu sudah nanggung hutang kepada negara 50 juta rupiah. Yang hutang siapa? Yang hutang siapa? Yang bayar? Rakyat. Ini loh Pak. Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi benar-benar Allah jadikan pada kalibasal ju' wal khauf. Kemiskinan dan ketakutan. Rakyatnya was-was, gelisah. Ini sudah. Bimakanu yasnaun, akibat dari apa yang mereka perbuat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya supaya ta'yidullah, pertolongan Allah turun di Indonesia ini, akhirnya ulama menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Kenapa Habib Rizik Syihab membangkitkan umat Islam dari Sabang sampai Merauke? Tujuan beliau adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang beliau takutkan, apa yang diingatkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqulu lakum bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar qabla an tara ujibu lakum wa tas'aluni fala u'tikum fi surukum." Hai manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu, ajak manusia untuk berbuat yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar. Supaya jangan sampai terjadi satu masa di mana kalian berdoa, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan kepada Allah, Allah sudah tidak lagi merespon permohonan kalian. Masa itu bisa terjadi bukan lantaran kita meninggalkan sholat, bukan lantaran kita meninggalkan puasa, tapi masa itu bisa terjadi kalau kita meninggalkan posisi duniawi kita, yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya Habib Rizik Syihab membangkitkan umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Inilah keberkahan ilahi. Seluruh dunia ini hanya ada di Indonesia. Tanpa undangan. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata
salah satu poin hasil Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 menyebutkan ada 3 hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis masih eksis. Yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam di kalangan umat Islam di Indonesia masih solid. Tapi ternyata 3 hambatan ini sudah jebol semuanya sampai hari ini. Yang pertama dijebol dengan rancangan undang-undang HIP. Akhirnya kalangan DPR menyerahkan pada pemerintah. Pemerintah cuma ganti casingnya saja. Dari HIP jadi dirubah jadi BPIP. Tapi substansinya sama. Ideologi Indonesia akan dirubah dari ideologi Pancasila jadi ideologi komunis. Hambatan yang kedua dijebol dengan undang-undang Omnibus Law. Sudah? Sudah. Jebol sudah. Hambatan yang ketiga, Cina menyiapkan 20 triliun untuk mengadu domba sesama umat Islam yang sekarang sedang bergerak. Bahkan saya ditelepon oleh ajudannya Kiai Haji Tijani, Pondok Pesantren Perenduan Madura. Tanya ke saya, gimana? Dari pusat sudah digerakkan 1 mobil box. Isinya bonus. Dan 1 mobil box kalau warna merah triliun itu, Pak. Untuk melemahkan kekuatan umat Islam di Madura. Akhirnya saya diundang oleh beberapa tokoh-tokoh ulama, mulai dari Bangkalan, lewat cucunya Syekhona Khalil, dari Bangkalan, Pamekasan, Sampang sampai Sumeneb. Pusat ternyata sudah masuk itu 1 mobil box. Ya Allah. Lewat force untuk melemahkan umat Islam. Ya Allah. Tapi nggak usah saya terangkan, tambah sumpah. Tambah pesimis nanti. Nggak usah saya terangkan. Nah ini, jejak-jejaknya sudah. HIP sudah jelas semuanya. Ayo, selamatkan agama dan negara dari paham komunis. Ayo kita selamatkan. Tadi kan sudah saya sampaikan. Benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia adalah umat Islam. Ayo selamatkan agama dan negara ini dari paham komunisme.